Iya, salam sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Rahma Hayuningdia, moderator dalam acara ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan dan ingin mengucapkan selamat datang di acara launching kampanye beli produk lokal fashion muslim Lebaran untuk semua. Ini adalah kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan Shopee. Nah, sepertinya kalau ditanya apa kabar, kita semua tahu betul ya, bahkan dunia pun sekarang sedang tidak baik-baik saja karena pandemi virus corona. Nah, di tengah situasi seperti ini, Kementerian Perindustrian percaya semangat positif untuk para pelaku IKM harus tetap dibangun. Nah, inilah sebetulnya alasan utama mengapa acara ini diadakan. Jadi Kementerian Perindustrian ingin menegaskan bahwa pemerintah tetap ada, hadir bersama untuk pelaku IKM di tengah situasi sulit dan serba terbatas ini. Bahkan sudah hadir bersama kita, saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Rahma. Selamat pagi Ya, semuanya. terima kasih banyak, Pak, atas kesediaannya untuk hadir. Kemudian, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Gati Wibawaningsih. Terima kasih, Mbak Rahma. Hari ini, Bu Gati. Pagi. Ingin menyapa juga Head of Public Policy and Government Relations PT Shopee International Indonesia, ada Mas Radityo Triatmojo. Halo Mas Radit. Halo Mbak Rahma, selamat pagi. Selamat pagi Mas Radit, dan juga sudah bergabung bersama kita Vice President Brand Elzata Endauki, Mbak Tika Latifani Mulya. Mbak Tika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masih sering ketemu Lindsay Lohan, Mbak? Sebagai hijab stylist Lindsay Lohan ya, luar biasa. Selamat pagi juga untuk para pemilik brand dan IKM Fashion Muslim, peserta Lebaran untuk semua, dan juga rekan-rekan media dan para undangan yang berbahagia. Semoga kita semua terus dan selalu dilimpahkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kampanye beli produk lokal fashion muslim ini merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian untuk membantu promosi penjualan produk fashion muslim lokal. Program ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelaku IKM fashion muslim yang memiliki stok menumpuk. Ini adalah imbas dari penurunan permintaan pasar di tengah penyebaran wabah COVID-19. Nah, padahal seperti yang kita ketahui ya, bulan Ramadan, Lebaran, ini kan biasanya merupakan momen yang sangat baik bagi penjualan produk fashion muslim. Nah, sehingga sepertinya memang perlu dilakukan kampanye bersama untuk mengembalikan gairah dan semangat positif masyarakat supaya semuanya dapat menikmati nuansa Lebaran sekaligus turut berperan menjaga ketahanan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 melalui pembelian produk fashion muslim lokal. Nah, kampanye beli produk lokal fashion muslim Lebaran untuk semua ini dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2020. Dan dalam kampanye ini, Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Shopee Indonesia selaku marketplace yang mewadahi para pelaku industri fashion muslim di Indonesia. Dan untuk membuka dan meluncurkan secara resmi program kampanye fashion muslim Lebaran untuk semua ini, kami mohon kesediaan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Luar biasa Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak atas undangan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pandangan. Tentu semua tadi sebetulnya sudah dirangkum secara baik oleh Mbak Rahma, ya, yang saya kutip ya, bahwa sebetulnya kegiatan ini adalah dalam rangka kita melakukan peranan kita untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jadi sebetulnya ini memang esensi yang sedang kita lakukan pada kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, teman seperjuangan saya, Ibu Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Ibu Gati. Yang saya hormati, yang saya banggakan, pimpinan Shopee, Bapak Radityo Triatmojo. Terima kasih Pak.
juga pimpinan asosiasi dan komunitas, tentu khususnya para pemilik brand, ya, para pemilik brand peserta Lebaran untuk semua, dan juga para undangan serta hadirin yang berbahagia, termasuk teman-teman media yang ikut meliput kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan himbauan, ini bukan hanya himbauan ringan, tapi himbauan yang cukup tegas pada kita semua, pada Bapak dan Ibu, untuk kita selalu mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, ya, dengan sebisa-bisa mungkin berada di rumah, tidak melakukan kegiatan berkerumun atau berkumpul. Kemudian juga penting untuk selalu memakai masker jika berada di luar rumah. Bahkan saya kalau di dalam rumah juga pakai masker Bapak Ibu sekalian. Ini karena saya menyampaikan pidato aja, makanya saya lepas maskernya. Kemudian juga kita semua perlu untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Saat ini tentunya menjadi masa yang sangat sulit bagi kita semua, bagi semua pihak. Tak terkecuali dan khususnya para pelaku industri kecil menengah pakaian jadi, khususnya industri kecil menengah fashion muslim, yang biasanya saat ini ketika kita memasuki momentum Ramadan dan sebelum Lebaran, biasanya demand ya dari produk-produk fashion muslim ini sedang tinggi-tingginya. Tentu hal ini berdampak pada kondisi usaha ya dari Bapak Ibu sekalian, ya, para pelaku industri kecil menengah fashion muslim. Dan sehubungan dengan itu, kami Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka bekerjasama dengan Shopee Indonesia dalam melaksanakan kampanye dan promosi produk karya industri kecil menengah fashion muslim bertajuk Lebaran untuk Semua. Kampanye ini merupakan bentuk fasilitasi dari Kementerian Perindustrian kepada para pelaku IKM fashion muslim agar tetap eksis. Selain itu, kami juga telah memberikan dan akan terus memberikan berbagai pelatihan dan workshop online kepada para industri kecil dan menengah untuk mendapatkan kiat-kiat dalam rangka menjalankan bisnis di masa-masa seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan jumlah umat muslim di dunia menjadi salah satu pemicu utama yang mendorong pertumbuhan industri fashion muslim. The State Global Islamic Economy Report pada tahun 2019-2020 melaporkan bahwa konsumsi fashion muslim di dunia mencapai 283 miliar dolar Amerika. Dan ini terus meningkat dengan proyeksi laju pertumbuhan rata-rata 6%. Sehingga pada tahun 2024, konsumsi fashion muslim dunia diproyeksikan akan senilai 402 miliar dolar Amerika. Sementara konsumsi fashion muslim Indonesia sendiri masih ya di sekitar 21 miliar dolar.
Tentu hal ini juga menunjukkan bahwa masih terbuka peluang pasar yang sangat besar ya di dalam pasar global maupun domestik di Indonesia yang bisa ya, bukan hanya bisa sebetulnya yang harus diisi oleh industri fashion muslim yang ada di Indonesia. Satu hal yang membanggakan ya, bagi kita semua adalah prestasi Indonesia di dunia internasional di bidang pengembangan fashion muslim yang disampaikan oleh The State of Global Islamic Economy Report pada tahun 2019-2020 bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang mengembangkan fashion muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab dan Turki. Tentu hal ini menunjukkan juga sekali lagi peluang bagi kita semua, bagi Indonesia, bagi para pelaku industri fashion, untuk kita mendorong diri kita sendiri agar pada saatnya dan mudah-mudahan tidak akan terlalu lama, kita semua bisa berada pada urutan pertama dan menjadi salah satu pusat fashion muslim di dunia, bahkan pusat bukan salah satu ya pusat fashion muslim di dunia. Ini tentu ada dasarnya karena mengingat bahwa populasi warga di Indonesia yang hampir 90% itu muslim, yang menandakan bahwa di Indonesia terdapat populasi penduduk muslimnya yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, dan tentu ini artinya adalah berkaitan dengan supply dan demand, ya seharusnya bisa lebih baik atau lebih besar dari negara-negara lain, termasuk dibandingkan dengan Turki dan Uni Arab Emirat. Tapi juga yang terpenting, ya sebelum kita menuju nomor 1, juga kita wajib untuk bisa mempertahankan apa yang telah kita raih dan menjaga keberlangsungan industri fashion muslim di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, industri fashion muslim yang merupakan bagian dari industri pakaian jadi memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Kinerja industri pakaian jadi, ya ini industri pakaian jadi pada tahun 2019 mencapai 8,3 miliar dolar, dan pada periode bulan Januari hingga Februari 2020, ekspor industri pakaian jadi telah mencapai angka 1,38 miliar dolar. Industri pakaian jadi juga memiliki peran yang sangat besar pada kontribusinya terhadap PDB nasional pada tahun 2019, yaitu sebesar 5,4% dan mengalami pertumbuhan sebesar 19,5%. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya industri pakaian jadi yang di dalamnya adalah termasuk industri fashion muslim. Melihat segala potensi dan keunggulan sektor industri fashion muslim di Indonesia, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak para stakeholders ya, termasuk desainer, pelaku industri, ya, marketplace, Shopee, akademisi, serta seluruh yang terkait untuk dapat bersama-sama memaksimalkan potensi dan kita terus mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk industri fashion muslim di Indonesia dan ke seluruh dunia. Selain itu saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mendukung keberlangsungan usaha industri kecil dan menengah
dengan membeli produk-produk mereka, termasuk produk fashion Muslim. Selain akan berdampak langsung pada industri kecil menengah, hal ini juga akan memberikan dampak yang besar kepada sektor pendukungnya, seperti para penjahit, penyedia bahan baku, logistik, dan sektor terkait lainnya. Yang pada akhirnya, yang tadi disampaikan oleh Mbak Rahma, akan menjaga ketahanan perekonomian Indonesia, ya, meskipun sekarang kita semua sedang menghadapi krisis yang maha berat akibat pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, pelaku usaha perlu mencari terobosan-terobosan dan inovasi dalam upaya menjual atau memperkenalkan produk-produknya kepada calon-calon konsumen, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. COVID-19 sedikit banyak ya akan merubah perilaku masyarakat, termasuk perilaku konsumen. Seperti kita sekarang, paling tidak saya, Bapak Ibu sekalian, ya karena dalam rangka kami menghormati atau respect kepada teman-teman lain yang ada di Kementerian Perindustrian, maka beberapa hari terakhir ini saya memutuskan untuk WFH. Ya, tapi tentu ingin saya sampaikan bahwa rupanya WFH ini juga tidak sama sekali mengganggu efektivitas dari pekerjaan kami ya di Kementerian Perindustrian, dan bahkan seringkali bisa lebih efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, ini salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa pasti akan ada perubahan perilaku, ya, baik bagi kita maupun bagi konsumen. Ya. New normal, kenormalan yang baru juga pasti akan terbentuk, ya, dan tentu akan memberi perhatian kepada kita untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, jadi masalah-masalah kesehatan dalam new normal ini akan menjadi selalu hal yang penting, ya, kecuali ketika kita kaitkan dengan COVID-19, kecuali nanti vaksin 19 ini sudah ditemukan dan sudah bisa diproduksi secara massal. Namun di sisi lain juga, secara bersamaan, kita juga tetap harus menjaga agar sektor perekonomian bisa bergerak. Ya. Ini sangat penting karena sektor perekonomian itu mempunyai relasi atau berdampak secara langsung bagi sektor-sektor yang lain. Ya, jadi nanti dalam new normal, kecuali nanti vaksin bisa ditemukan, selalu kita harus bisa mengedepankan dua sisi secara bersamaan, yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan, dan kedua bagaimana kita bisa atau mampu untuk menggerakkan roda perekonomian. Dua sisi ini tidak ada yang lebih penting. Ya, satu sama lain penting dan satu sama lain harus saling mendukung. Maka kami dari Kementerian Perindustrian sangat menghargai sinergitas ya dari pihak Shopee, ya, juga dari industri fashion Muslim itu sendiri yang telah yang sekarang melaunching ya satu gerakan, satu kampanye yang bertema kampanye fashion Muslim Lebaran beli produk Indonesia. Ini bahasa saya ya, tapi kira-kira intinya seperti itu. Dan saya yakin bahwa ini semua dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, ya, bukan hanya bagi Shopee, bukan hanya bagi
pelaku industri fashion muslim, tapi juga bagi konsumen, ya, tapi juga bagi konsumen. Apalagi ini semua merupakan upaya kita, ya, terobosan kita dalam kita menghadapi masalah sulit, yaitu pandemi COVID-19. Kalau saya boleh mengutip apa yang yang selalu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas, Pak Doni, beliau mengatakan bahwa jangan sampai menyelesaikan masalah COVID, kemudian menimbulkan atau memunculkan masalah baru. Yang dimaksud oleh beliau masalah baru itu adalah masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi, termasuk dan khususnya PHK. Bapak dan Ibu sekalian, kampanye dan promosi produk karya industri kecil dan menengah fashion muslim bertajuk Lebaran untuk Semua diharapkan dapat lebih membantu industri kecil dan menengah fashion muslim untuk mempromosikan produk-produknya secara online. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, sekali lagi semua kampanye dan promosi produk karya industri kecil menengah fashion muslim bertajuk Lebaran untuk Semua, kami berharap ya dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri fashion muslim nasional dan Indonesia, dan kita sama-sama harus mempersiapkan diri untuk menjadi pusat, bukan salah satu, untuk menjadi pusat fashion muslim di dunia. Dan ini momentum yang paling baik untuk kita mempersiapkan diri ke arah itu. Sebelum saya tutup, ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang beragama Muslim, selamat melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, termasuk dan khususnya ibadah puasa. Dan kalau nanti kita tidak sempat untuk bersilaturahmi, saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Demikian sambutan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasama dan kinerja antara Kementerian Perindustrian, Shopee, asosiasi, komunitas, dan juga khususnya para pelaku industri fashion muslim yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin karena saya harus melantik pejabat eselon 1 ya. Jadi saya harus meninggalkan Fitcon ini ya. Semoga acara ini sukses ya. Pak Raditya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Raditya. Terima kasih banyak Pak Menteri, waktunya juga. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Menteri atas dukungannya selalu maksimal nih ya untuk pelaku IKM serta seluruh stakeholder terkait. Sehat selalu ya Pak. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan segera melanjutkan ke sesi press conference. Jadi bagi rekan-rekan media yang hendak menyampaikan pertanyaan, dapat disampaikan setelah masing-masing narasumber menyampaikan statement tentang kampanye beli produk lokal fashion Muslim Lebaran untuk Semua. Baik. Pertama, kami mohon berkenan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Ibu Gati Wibawaningsih, untuk menyampaikan program dan dukungan Ditjen IKMA terhadap IKM Fashion Muslim selama pandemi COVID-19. Silakan Ibu Gati. Ya, terima kasih Mbak Rahma atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau diperkenankan saya mau sharing sedikit mengenai industri kecil menengah fashion muslim. Kalau boleh paparannya ditayangkan. Nah, jadi tolong slide pertama. Sebenarnya ini kampanye ini tuh sudah kita rencanakan
jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi COVID-19 sih sebenarnya. Karena kami ada program di Bali Creative Industry Center, itu salah satunya yang kita sasar memang industri kecil menengah fashion muslim. Oleh karena itu, tahun lalu kita sudah mendesain akan ada pameran yang namanya Emotion, Islamic Industrial Muslim Exhibition, yang tadinya mau diadakan pada bulan Juli tanggal 7 sampai tanggal 9 di Jakarta Convention Center. Tapi ternyata karena ada pandemi akhirnya kita mundurkan menjadi tanggal bulan April atau Maret tahun 2021. Jadi sebenarnya tujuan daripada kampanye ini adalah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk busana muslim lokal. Karena kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa yang namanya masyarakat muslim kita kan 90% dari sekitar 260 jutaan itu adalah muslim. Oleh karena itu kita harus menjadi benar-benar center daripada muslim fashion di dunia seperti yang disampaikan Pak Menteri. Karena potensi yang kita miliki itu besar sekali. Yang kedua, tujuan kita adalah untuk membantu peningkatan penjualan brand lokal. Karena kita nih, seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya Malaysia tuh langsung belanjanya ke pasar baru di Bandung. Mereka terus nempelin brandnya mereka di Malaysia. Nah ini kan nggak pas banget gitu loh. Kita yang berkreasi, tapi ternyata brandnya ditempelin brandnya mereka. Nah ini harus untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, kita harus angkat ini brand lokal. Karena Indonesia ini teman-teman semua tuh kreativitasnya tinggi sekali dan ini harus kita angkat bahwa yang namanya brand lokal di Indonesia itu banyak sekali. Nah, untuk lebih cepat karena sekarang memang sudah ada digitalisasi seperti yang diamanatkan oleh Pak Presiden tahun 2018, Pak Presiden tuh melaunching yang namanya Made in Indonesia, bukan Making Indonesia 4.0 gitu loh, Making Indonesia 4.0. Nah ini kita harus mengimplementasikannya sehingga kita manfaatkan yang namanya online marketplace. Jadi kami terima kasih kepada semua marketplace sebenarnya, tidak hanya Shopee, yang sudah membantu mengantarkan produk-produk IKM ini ke market atau ke customer. Nah, kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemanfaatan daripada online marketing ini sangat mendukung. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih kondisi daripada IKM Fashion Muslim saat pandemi ini. Jadi, kalau boleh slide selanjutnya, ini mereka itu gencar melakukan promosi online melalui media sosial. Nah, kita bantu lagi melalui marketplace. Kemudian yang namanya IKM Fashion Muslim ini, mereka harus lebih berinovasi, harus lebih melakukan diversifikasi produk. Karena memang ternyata pasarnya itu ya tetap tinggi gitu loh. Kemudian yang terjadi adalah kapasitas produksi mereka. Kapasitas produksi mereka itu menurun. Nah, ini berimbas pada menumpuknya stok daripada hasil produksi, sehingga akibatnya apa? Omsetnya itu menurun. Jadi kita ketahui bersama hampir antara 70-90% itu marketnya drop sekali. Tetapi ada beberapa yang saya kemarin cek di statistik daripada penjualan beberapa IKM Fashion Muslim yang jualan secara online, ada naik juga, bahkan naiknya sampai 600%. Nah ini pasti saya belum lihat, pasti dia punya spesifik produk yang bisa menaikkan tingkat daripada penjualan mereka. Semua ini sebenarnya kita ingin memperlihatkan atau memperkuat daripada supply chain daripada industri fashion muslim. Jadi kalau kita lihat supply chain di slide berikutnya, itu mulai dari bahan baku, kemudian bahan baku itu dari kain, benang, kancing, aksesoris dan lain-lainnya, kemudian desain daripada edit kreatif dari teman-teman di sekolah mode, kemudian desainer, kemudian komputer dan teknologi menggunakan 3D
desain atau 3D printing, kemudian sektor produksinya, pemotongan kain, kemudian menjahit dan pengepakannya, itu semua bisa didukung oleh teknologi. Kemudian komersialisasi dan distribusi. Nah, inilah di sini aspek yang didorong di masa pandemi ini. Supaya apa? Supaya cepat sampai ke customer. Supaya produknya tetap diketahui oleh masyarakat. Nah, pameran atau virtual exhibition inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman IKM supaya produknya tetap diketahui. Nah, kalau kita lihat memang permasalahan daripada di IKM ini tidak main-main, kapasitas produksi mereka menurun dan hampir semua industri itu merumahkan sementara dari pegawainya dan karena memang kapasitasnya menurun, tentu saja bahan baku itu juga mereka tidak bisa membeli karena kalau kita lihat banyak yang udah alih fungsi atau alih produksi membuat masker. Karena masker tuh macam-macam banget dan juga beberapa alih menjadi pembuat APD. Tapi itu semua hanya sesaat dan karena semua orang beli kedua produk tersebut, APD dan masker, jadi bahan bakunya itu juga agak susah bagi IKM. Kalau IKM ini kan beli bahan bakunya nggak bisa banyak-banyak. Nah, sebenarnya dari semua itu kita punya beberapa program kegiatan bagi IKM yang terdampak pandemi COVID. Jadi program itu tidak kita lakukan saat pandemi saja, tetapi seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri, di dalam new normal era itu kita juga harus siapkan mereka. Kita lebih giat lagi lihat perubahan daripada perilaku berindustri ini ternyata harus kita gunakan. Seperti sekarang kita bisa ngobrol begini. Biasanya kan kalau dulu kita Mas Radit ya, Mbak Tika ya, Mbak Rahma, kita kan harus kumpul nih di kantor kita, di kantor kami, atau di suatu tempat kita sewa ruangan gitu. Nah, sekarang kan enggak nih, kita bisa ngumpul begini, kita bisa diskusi, kita bisa tukar pikiran, kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat pakai digital, pakai daring. Nah, yang kayak gini ternyata bisa mengurangi biaya untuk kita memberikan pelatihan dan lain-lain. Sehingga pelatihan yang bisa kita lakukan itu bisa lebih banyak, sehingga wirausaha baru bisa tumbuh lebih banyak lagi. Kemudian kita melihat bahwa memang dari kemarin-kemarin bahan baku untuk IKM ini benar-benar harus kita perhatikan. Nah, kami nanti akan kerjasama dengan industri besar untuk pemenuhan bahan baku dari industri kecil dan menengah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, workshop daripada BCIC. Jadi kita tuh punya Bali Creative Industry Center, perlu saya informasikan di sini juga, itu adalah kita membuat atau memberikan fasilitas kepada para inkubator untuk berproduksi di Bali Creative Industry Center. Nah, seperti yang kita lakukan ini, pemasaran online, terima kasih kepada para marketplace yang sudah mau bekerja sama, ini juga kita lakukan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti seterusnya mengenai marketplace online-nya seperti apa, mungkin bisa disampaikan oleh Mas Radit. Terima kasih Mbak Rama. Baik, terima kasih banyak Ibu Gati, selalu memperjuangkan pelaku IKM ya Bu ya, siap mendampingi di segala situasi. Wajib hukumnya. Seperti ini, baik. Baik Ibu Gati, nah berikutnya, seperti yang sudah disampaikan di awal, acara ini kan terselenggara juga berkat kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan Shopee. Nah, kalau gitu saya ingin langsung menyapa Mas Radityo Triatmojo, beliau ini adalah Head of Public Policy and Government Relations PT Shopee International Indonesia. Selamat pagi, Mas Radit. Halo, pagi Mbak. Mas Radit, langsung saja ya Mas Radit ya. Siap. Kita semua ingin tahu nih, seperti apa sih atau bagaimana eksistensi, kemudian peran dan juga fungsi platform e-commerce, khususnya Shopee ya, di tengah situasi pandemi ini? Oke, mungkin yang pertama, secara company kita juga sudah melakukan work from home ya, sudah sebulan lebih. Ini juga terhadap kepatuhan kita terhadap aturan pemerintah juga.
Terus juga untuk teman-teman yang bekerja di warehouse kita itu juga sudah memenuhi syarat seperti adanya hand sanitizer, kemudian mereka masker, jaga jarak, dan juga produk-produk yang dikirimkan itu sudah didisinfect dulu. Gitu. Itu dari sisi company kita. Lalu kemudian dari sisi seller atau merchant-merchant yang ada di kita, UKM-UKM yang ada di kita dan UKM-UKM, itu kita juga terus bantu mereka dalam sisi campaign juga gitu ya. Jadi kita siapkan bantuan-bantuan, tools-tools buat mereka untuk mereka terus ekonominya bergerak. Tadi juga pesan Pak Menteri kan ini antara di pandemi COVID-19 ini antara kesehatan dan ekonomi itu sama-sama penting gitu. Jadi ini tidak bisa kita terus diem aja di rumah tapi nggak ngapa-ngapain, ekonominya juga nggak bergerak gitu. Nah ini yang kita lakukan itu jadinya tetap membantu teman-teman IKM dan UMKM gitu. Dan di dalam hal ini karena kita masuk Ramadan, jadi kita align dengan Kementerian Perindustrian terhadap fashion Muslim gitu, karena fashion Muslim tentunya salah satu yang digemari di momen Ramadan ini. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Iya, kemudian bagaimana Shopee sendiri mendukung IKM di saat situasi pandemi seperti ini, Mas Radit? Oke, untuk mendukungnya salah satunya kita juga meluncurkan program stimulus ekonomi 100 miliar, ya itu kita jalankan dari beberapa minggu yang lalu. Jadi ini adalah sebuah bantuan stimulus ekonomi dalam bentuk voucher, kemudian ada tambahan gratis ongkir, terus juga di luar itu buat teman-teman yang teman-teman IKM yang belum masuk online, itu kita juga melakukan pelatihan dan pendampingan. Artinya pendampingan, jadi setelah mereka kita latih di awal, habis itu kita dampingi sampai meningkat penjualannya. Gitu. Dan ini kita harus adjust karena ini situasinya kan harus cepat ditangani. Jadi pendampingan kita juga sekarang modelnya juga lebih cepat gitu. Kita ada yang kita langsung telepon satu persatu, ada yang langsung kita kumpulkan dalam sebuah kelas online gitu. Jadi beberapa hal yang kita lakukan ini juga kita adjust gitu ya. Terutama dua hal, jadi dari sisi pelatihan pendampingan itu adalah dari sisi penjual, kemudian dari sisi pembeli untuk menjaga daya beli itu kita berikan lebih banyak insentif lah, gitu. Seperti tadi ada gratis ongkir dan juga cashback dan lain sebagainya. Baik, fully support ya, sampai susah ngomongnya. Luar biasa ini Shopee. Nah, tapi bisa dijelaskan juga Mas Radit, kerja sama Shopee dengan Kemenperin melalui kampanye Fashion Muslim Lebaran untuk semua ini seperti apa ya? Kalau untuk dengan kampanye ini kita lakukan bersama Kemenperin itu pertama kita siapkan sebuah collection istilah kami. Jadi bazar online-nya gitu ya di dalam Kreasi Nusantara. Ini akan berjalan 12 sampai 19 Mei 2020 di halaman Kreasi Nusantara Shopee. Dan dengan hashtag Lebaran untuk semua. Jadi seperti tadi dibilang tujuannya memang untuk mendukung keberlangsungan bisnis IKM dan ini membuka peluang dampak bisnis yang positif gitu ya untuk mereka meng-capture opportunity di dalam online. Nah, kita juga berhasil mengumpulkan produk yang akan kita jual itu lebih dari 3 kali dari kita biasanya ya. Karena kita benar-benar mengerti sekali situasinya ini banyak mereka cukup rely terhadap market online gitu. Jadi teman-teman IKM yang sudah bergabung di Shopee itu kita lebih semangati dan ternyata dari mereka alhamdulillahnya mereka juga menanggapi dengan baik dan siap produknya. Jadi produknya lebih banyak lagi khusus untuk kampanye ini gitu yang dapat dibeli. Jadi ya semoga ini dampak ekonominya juga sampai ke rumah tangga para IKM ini. Seperti itu. Tapi mungkin boleh juga lebih disampaikan lagi harapannya, Mas Radit, harapan Shopee dengan dihadirkannya kampanye ini, kampanye Fashion Muslim ini. Oke,
harapan dari kita tentunya nomor satu, ini memberi dampak yang positif ya, dampak positif bagi IKM. Karena mungkin biar lebih semangat, di sini ada IKM mungkin yang mendengarkan dan juga teman-teman media mungkin bisa disampaikan, kita semenjak awal Ramadan ini, di masa pandemi COVID-19 ini, itu kunjungan kita itu naik 25 kali lipat gitu ya. Jadi ini menjadi satu kesempatan, satu opportunity buat para IKM gitu untuk mendapatkan market ini gitu. Dan sekarang kita bersama Kemenperin itu menyediakan kesempatannya melalui campaign ini. Jadi kita sangat berharap lewat campaign ini itu salah satu optimalisasi menjaga ekonomi para IKM dan juga daya beli masyarakat gitu, sehingga kembali tadi dari pesan Pak Menteri, ekonomi itu juga tidak terbengkalai istilahnya, walaupun kita juga sedang berkonsentrasi menjaga kesehatan. Itu sih harapan dari kita. Iya, ini sinergi yang luar biasa antara Shopee dengan Kemenperin ya. Nah, berikutnya nih, rasanya kayaknya nggak afdol kalau di forum ini tidak ada suara dari pelaku usahanya langsung ya. Tadi sudah ada Mas Radit. Mas Radit, terima kasih dari Shopee. Nah, sekarang saya ingin menyapa ada Mbak Tika Latifani Mulia. Halo Mbak Tika. Halo Mbak Rahma. Iya, Mbak Tika ini adalah Vice President Brand Elzata Endauki. Nah, kalau gitu mungkin bisa juga diceritakan terlebih dahulu, singkat saja Mbak Tika, tentang perjalanan Elzata sebagai salah satu brand fashion muslim di Indonesia. Mungkin success story-nya bisa dibagi supaya menginspirasi. Iya, sebelumnya Assalamualaikum, selamat siang Bu Gati, selamat siang Mas Radit. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Shopee, kita diundang juga untuk ikut ke dalam conference ini. Jadi kalau tadi Mbak Rahma pengen dengar cerita sukses story ya, sukses story Elzata gitu. Alhamdulillah mungkin juga udah banyak kalau orang melihat bahwa Elzata sudah sukses, alhamdulillah. Tapi tentu kami masih belajar dan terus mengupgrade diri. Elzata itu dibentuk 10 tahun yang lalu, Mbak, gitu. Dan kita pun berawal, tadi kalau Bu Gati bilang dari Pasar Baru atau dari Tanah Abang, kita juga berawal, brand Elzata berawal dari situ, gitu. Jadi malah sebenarnya toko pertama kita itu juga di Pasar Baru, gitu. Di Pasar Baru Bandung, gitu. Nah, memang Elzata 10 tahun yang lalu mengawali usahanya, dan alhamdulillah kita sekarang sudah punya toko total 200 toko di seluruh Indonesia, dan memang itu kekuatan kita gitu. Awalnya kekuatan kita itu di toko-toko retail kita, retail fashion kita gitu. Jadi offline store. Sampai ke tapi memang dunia itu berubah. 10 tahun lalu tuh berbeda dengan 10 tahun yang sekarang gitu. Maksudnya 10 tahun lalu berbeda dengan keadaan 2020 yang sekarang. Jadi kita juga mau tidak mau sebagai bisnis harus ikut berubah juga. Sampai pada titik di 2018 kita akhirnya berusaha untuk fokus dan mencoba nyemplung ke dalam online gitu. Dan online ini benar-benar sesuatu hal yang baru untuk Elzata pada saat itu, karena kita yaitu basicnya benar-benar toko-toko offline ada di mana-mana sampai kabupaten-kabupaten gitu. Sedangkan kalau online itu sistemnya berbeda gitu. Nah, tapi tetap kita coba dan kita pelajari sampai akhirnya kita pun bertemu sama Shopee juga itu fokus banget itu juga di 2 tahun lalu 2018 gitu. Nah, alhamdulillah mungkin memang kalau dibilang mudah sih nggak mudah ya. Semua ada perjuangannya, tapi memang satu hal yang pasti kita terus belajar, terus upgrade juga, dan mungkin juga selalu komunikasi juga sama tim dari Shopee, sama tim dari yang lain gitu untuk terus mengupgrade apa sih yang harus kita jalani nih untuk bisa sukses di online gitu. Dan alhamdulillah kalau sekarang itu online kita selalu growth, dan itu bisa lebih dari 100% juga growth-nya gitu, Mbak. Alhamdulillah, tapi yang namanya tantangan ternyata selalu ada ya Mbak Tika ya, seperti kondisi yang seperti sekarang ini nih. Nah, bagaimana keadaan atau juga mungkin cara pandang ya, perspektif dari segi bisnis Elzata di tengah situasi pandemi? Oke, cara pandang ya. Jadi
Tentu pandemik ini bukan hal yang mudah untuk semuanya. Tadi Pak Menteri juga sudah bilang seperti itu. Bagi kami juga sebagai pelaku bisnis gitu, apalagi ini sekarang saat-saat Ramadan, dan di Ramadan itu biasanya tuh 2 bulan itu mungkin kalau sekarang Ramadannya Mei, berarti April Mei itu ibaratnya panen rayanya Elzata gitu ya. Biasanya bahkan saya ke daerah-daerah, ke toko-toko di seluruh Indonesia, jadi saya visit store gitu. Nah, tapi dengan keadaan seperti ini tentu kami tidak bisa melakukan itu. Tapi satu hal yang pasti kami menerima keadaan ini, walaupun ini tidak mudah, tapi kami menerima keadaan karena pasti ada hikmahnya juga di balik ini. Dan yang kedua kami adjust strategi gitu. Jadi fashion itu mungkin Bu Gati juga tahu ya, kita udah dari 1 tahun yang lalu prepare untuk Ramadan gitu. Jadi kita udah dari tahun 2019 tahun lalu kita udah prepare untuk Lebaran tahun ini gitu. Tapi tentu di pertengahan Maret kan semua berubah, semua harus work from home, dan tentu kesehatan karyawan juga nomor 1 untuk kami. Jadi ada adjustment yang kami lakukan untuk menjalani bisnis di masa seperti ini gitu. Tapi ya tentu jadinya mau nggak mau yang awalnya kita belajar online sekarang secara serentak harus mengerti online gitu. Mulai dari proses operasional di belakang sampai end to customer-nya juga gitu. Berarti tetap selalu ada hikmahnya ya Mbak ya. Betul, Baik, betul. berhubung Ibu Gati juga super sibuk, bahkan di situasi seperti ini Bu Gati tidak menurunkan kesibukannya. Kami mohon mungkin untuk pada rekan-rekan media ya, kalau ada pertanyaan untuk bisa disampaikan dulu pertanyaannya. Yang sudah masuk ke kami adalah Harian Republika. Saya ingin menyapa langsung rekan media dari Harian Republika. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Iit dari Republika. Mau tanya aja sedikit soal melalui kampanye ini tuh berapa sih target Kemenperin gitu terhadap penjualan fashion muslim di masa lebaran di tengah pandemi ini gitu kan. Karena mengingat tadi penurunan kapasitas penjualan kan dari 70 sampai 90%. Lalu dengan kondisi ini kan IKM fashion muslim gitu dituntut untuk melek digital gitu. Nah, Kemenperin sendiri bisa kasih semacam tips gitu nggak sih? Gimana sih bagi para IKM nih agar bisa membuat lapak digital yang baik gitu? Dan terakhir mungkin setelah ini gitu, upaya apa lagi sih yang akan dilakukan Kemenperin gitu untuk meningkatkan penjualan IKM fashion muslim di Indonesia gitu di tengah pandemi ini ya? Makasih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Ibu Gati. Saya langsung jawab kali ya. Ya kalau saya sih maunya naiknya ya 1000% ya Mas Radit ya. Nah, tapi nanti kita kan melihat juga kemampuan daripada si IKM. Nah, paling tidak apa yang sudah disampaikan Mas Radit tadi bahwa kunjungan atau kunjungan ya Mas Radit ya istilahnya ya, kunjungan daripada orang-orang yang mau beli busana muslim itu naik tadi 25%? 25 kali, Bu. 25 kali. Shopee, ya. Nah, itu kan sangat menjanjikan ya, Mbak, yang dari Republika. Jadi kita sih inginnya ini tercapai lah. Karena kita melihat data bahwa ini 25 kali, wah ini berarti kesempatan. Makanya kita bikin acara seperti ini. Nah, kalau tips-tipsnya, kami ini sebenarnya nggak cuma ngajarin atau bikin acara seperti ini, tapi seperti yang disampaikan Mas Radit tadi, kita kerjasama sama tidak hanya dengan Shopee aja sih, sama beberapa marketplace. Kami kerjasama juga dengan akademisi, kami kerjasama juga dengan universitas, itu untuk meningkatkan kemampuan daripada IKM. Yang paling penting sebenarnya bukan tips cara jualan aja. Cara jualan itu pinter, kalau produksinya jelek, cuma. Nah, jadi yang kami perlu, kalau kami sebagai pembina industrinya, kita tuh tidak selesai di sini saja. Ini menjawab sekalian pertanyaan nomor 3 ya.
kita memberikan tips bagaimana di mereka ini, para IKM Muslim Fashion ini bisa memproduksi produknya dengan baik. Satu, kita buat seperti yang tadi saya sampaikan di supply chain-nya. Kita buat bagaimana mereka bisa memperoleh bahan baku secara mudah. Bagaimana mereka bisa memperoleh bahan baku secara murah. Dalam artian murah dari saat sekarang ya. Karena kalau semua sistemnya dibikin digital, itu kan mengurangi banyak sekali cost. Nah, ini bisa dibuat secara murah. Nah, sistemnya ini nanti kita juga kerjasama sama para startup. Kemudian kami bantu nanti pelatihan untuk memproduksi yang benar sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemudian kalau bahan bakunya sudah ada, orangnya sudah dididik. Meningkatkan produktivitas gimana? Kita bantu mesin peralatannya. Dengan program seperti yang kita tahu restrukturisasi. Kalau mau tahu bagaimana program restrukturisasi itu nanti bisa dilihat di YouTube. Restrukturisasi IKM Kemenperin itu ada di YouTube. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi kita akan terus lakukan. Nah, kalau tips-tips untuk jualan yang baik ya tentu saja kalau itu sih urusan sahabat saya tuh, Mas Radit tuh nanti. Kita kerjasama sama Mas Radit ya, Mas Radit ya. Ya. Tapi tidak cukup yang namanya IKM itu dikasih pelatihan, nggak cukup loh. Mereka harus didampingi. Persis seperti yang disampaikan oleh Mas Radit. Karena kalau dikasih pelatihan ditinggal, bubar. Jadi harus didampingi terus, kita harus monitor gitu. Karena kalau enggak mereka ya untuk melakukan perubahan itu kan perlu effort ya. Nah kalau nggak didukung, nggak kita support, itu nggak akan jalan. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Baik, berikutnya dari Antara, boleh menyampaikan pertanyaannya, silakan. Baik, selamat pagi Ibu. Suaranya saya kenal banget. Terima kasih Bu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu, ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya program ini kan sebelumnya sudah juga berjalan di marketplace yang lain ya Bu ya. Nah saya mau mungkin ada sedikit evaluasi itu seberapa efektif sih Bu program semacam ini berjalan. Karena yang saya lihat di marketplace itu waktu mau baru peluncurannya sama pas peluncurannya itu kelihatan banget gitu Bu, gencar di depannya tuh ada kampanye satu dalam kopi ya kalau nggak salah ya, satu dalam kopi itu. Tapi kesini-sini kok nggak ada gitu, kok kayaknya mulai meredup gitu. Nah mungkin sudah ada evaluasi seberapa seberapa efektif sih program ini berjalan di marketplace. Kemudian yang kedua, setelah kopi dan fashion, next product dari IKM yang mau dipromot lagi dari Ditjen IKMA apa? Itu pertanyaan untuk Ibu Gati. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Mas Radit. Tadi Mas Radit juga sudah menyampaikan bahwa ada Mbak Sela, boleh nggak tak interrupt? Soalnya saya ini kan jam 11 mau pergi. Saya jawab dulu boleh nggak? Nanti buat Mas Radit pertanyaannya setelah ini. Saya jawab aja langsung ya. Siap Bu. Oke. Nah, jadi setelah produk kopi, kemudian kami dan juga fashion ini, kami juga akan mempromosikan produk-produk lainnya yang bisa cepat dipromosikan melalui marketplace. Apa itu? Itu makanan ringan. Nah, ini makanan ringan di Indonesia nih, keripik di mana saya yang nggak punya keripik di Indonesia? Nah, ini kita harus angkat gitu loh. Kemudian bapia kan di mana-mana ada kan, sambal. Nah, ini kita akan angkat produk-produk ini. Nah, kemudian yang selanjutnya juga tidak menutup kemungkinan produk kosmetik, karena kosmetik dalam negeri anak-anak muda ini lagi seru-serunya. Nah, kalau efektivitas daripada kegiatan seperti ini untuk yang kemarin kopi, itu kan memang kampanyenya cuma seminggu, Sela. Kampanye cuma seminggu, kemudian ini kan hanya kita triggernya. Untuk kelanjutannya,
bukan terlihat sepi sebenarnya. Yang harus kita monitor adalah bagaimana penjualan kopi di marketplace tersebut. Nah, ini kita perlu data. Kalau yang kemarin kan dalam jangka waktu 3 hari saja sudah ada 800 pegiat kopi yang ikut serta di situ. Nah, ini data terakhir kita masih evaluasi lagi. Kita masih perlu duduk lagi bersama. Tapi melihat daripada efektivitasnya ini paling efektif. Karena kalau nggak efektif kita nggak akan, dari kopi kita nggak akan ke fashion. Dan ini juga nanti akan dilakukan dengan marketplace lain. Itu saya. Yang lain silakan. Baik, untuk media berikutnya yang juga sudah siap untuk bertanya, silakan dari Kata Data. Ya, Assalamualaikum Bu, saya Eka dari Kata Data. Halo. Ya, silakan Mbak Eka. Ya, Assalamualaikum Bu, saya Eka dari Kata Data. Waalaikumsalam. Ya. Iya, sebenarnya tadi udah disebutkan sih Bu mengenai penurunan kapasitas ya Bu, sekitar 60 sampai 80%. Tuh ada angka pastinya nggak Bu kira-kira untuk jumlah karyawan yang sudah dirumahkan gitu dari industri IKM fashion muslim akibat pandemi ini kira-kira sudah berapa besar? Terus kira-kira apakah sudah berdampak juga ke arah PHK gitu? Karena tekanannya kan cukup besar juga. Apalagi arah mana? Halo? Sudah ada dampaknya ke arah mana, Mbak? Ke arah PHK, Bu, di industri IKM fashion muslim gitu. Karena selain dari pelemahan demand juga kan untuk channel-channel pemasaran produk-produk muslim, taruh bisa kayak pasar Tanah Abang juga kan sampai sekarang tampaknya belum beroperasi ya sejak ada perpanjangan PSBB. Ini kira-kira impact-nya seperti apa ke depan? Terus juga soal ekspor, Bu, mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya kayak cukup perform, nih kira-kira gambarannya seperti apa ya Bu sejak ada pandemi ini? Itu aja sih kira-kira pertanyaan saya. Makasih. Kalau ekspor tadi sudah disampaikan ya sama Pak Menteri di sambutannya ya. Ekspor kita tadi ada berapa tuh? 8,3 miliar di tahun 2019. Tapi gini, kalau kita tak mau tahu ekspor daripada khusus baju muslim ini kita nggak bisa. Karena nomor HS-nya sama, Mbak Eka. Jadi kita bisa lihat adalah ekspor daripada pakaian jadi secara keseluruhan. Seluruh pakaian jadi. Jadi kalau kita pilih berapa busana muslimnya kita nggak bisa. Itu bisa kita dapat dari yang masing-masing eksportirnya. Nah, kemudian angka pastinya berapa itu memang kisaran segitu karena berubah-berubah terus nih. Nah, kemarin udah agak drop, tapi dengan adanya ini ternyata teman-teman IKM bergairah lagi. Nanti mungkin kalau tahu angka pastinya ya at the end of the pandemi ini kita baru tahu. Kita bisa tutup di situ berapa angka pastinya. Itu Mbak Eka. Mbak Rahma. Baik, gimana Bu? Mbak Rahma ini mohon maaf nih saya harus meninggalkan, tapi nanti ada Bu Ratna, direktur saya. Boleh nggak digantiin? Ya, ada supir tembak nih yang bisa gantiin. Bu Ratna. Karena saya udah harus turun ke bawah untuk menghadiri pelantikan. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Radit, Mbak Tika, dan juga para wartawan. Terima kasih. Saya minta tolong para wartawan, ini adalah memang ujung tombak kita untuk memasarkan produk-produk IKM. Mbak Rahma, terima kasih banyak. Terima kasih, sehat selalu Bu Gati. Iya, baik. Ya. Lebaran untuk semua ya. Dari rumah beli baju baru, dari rumah tetap pakai baju baru. Dan harus wartawan-wartawan semua beli baju baru ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Gati buat dukungannya, buat selalu menyebarkan semangat positifnya untuk para pelaku IKM, juga sudah bergabung dengan kita Ibu Ratna. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan tanya jawab, ini kan tadi terpotong tuh diskusi kita dengan Mbak Tika. Nah, mungkin kita bisa lanjut dulu ya sama Mbak Tika ya. Mbak Tika, tadi sudah cerita soal perjalanan singkatnya, success story-nya, bagaimana dari awal Elzata dibangun sampai kemudian seperti sekarang.
terus juga sudah cerita juga di tengah pandemi seperti ini, apa yang kemudian dilakukan, tapi strategi khususnya untuk pemasaran online di Shopee misalnya nih, dari Elzata apa Mbak Tika? Iya, jadi, banyak ya kalau strategi karena sekarang jadinya kita pindah ke online, memang kita fokus, melakukan apa yang kita bisa, salah satunya di online. Di online itu di marketplace, di Shopee, terus di website kita, di aplikasi, akhirnya kita sekarang punya aplikasi sendiri juga gitu. Nah, tapi kalau di Shopee sendiri kita hari ini nih hari Super Brand Day-nya Elzata gitu. Jadi brand-brand L Corps tuh sebenarnya hari ini Mas Radit kita lagi Super Brand Day. Alhamdulillah 2 hari kemarin juga achieve terus hari ini semoga bisa achieve lagi. Dan nggak hanya itu, jadi kita juga ikutan kreasi Nusantara ini tanggal 12 sampai tanggal 19 Mei. Intinya sih kita di awal pas bareng sama Shopee itu melihat bahwa tujuan kita sama gitu, visi misi kita sama. Terus di sisi lain juga Shopee ini kan 3 besar kategorinya itu fashion muslim termasuk ke dalam kategori top 3-nya Shopee gitu. Jadi saya rasa Shopee ini udah menampung marketnya muslim gitu, dan saya kan penjual gitu, saya pebisnis, saya penjual, saya butuh market ini gitu. Jadi itu kenapa saya di awal bekerja sama dengan Shopee gitu. Tapi setelah 2 tahun sampai sekarang pun juga satu hal yang saya rasa sangat membantu juga growth Elzata di online itu komunikasi kita baik, sangat baik, dan nggak pernah puas dari pihak Elzata dan dari pihak Shopee kita nggak pernah puas. Jadi selalu set target lebih tinggi lagi, set target lebih tinggi lagi gitu. Itu dari strategi penjualan gitu. Tapi di sisi lain pun bahkan marketing saya biasanya kalau Ramadan, Lebaran saya pasang billboard, terus saya bagi-bagi flyer atau spanduk atau apa. Tahun ini enggak. Jadi marketing pun juga fokus ke digital. Apa yang bisa saya lakukan dengan sosial media Elzata. Dan saya rasa pengusaha-pengusaha di sini, IKM-IKM di sini juga semua punya sosial media usahanya masing-masing gitu. Nah itu yang saya manfaatin yang kita punya gitu. Karena kan cost juga nggak bisa terlalu banyak ya di saat seperti ini gitu. Jadi aset saya, sosmed itu aset gitu. Aset Elzata itu yang kita gunakan. Aset kita yang kita gunakan dimaksimalkan gitu. Itu dia strategi yang bisa langsung diadopsi ya oleh teman-teman para pelaku IKM yang lainnya juga. Nah, Mbak Tika, tanggapan dan harapan nih dari Elzata sendiri atas hadirnya kampanye fashion muslim yang adalah kerjasama dari Kemenparian dan Shopee ini apa? Iya, alhamdulillah tentu senang banget gitu dengan hadirnya program ini karena saya juga support banget sebenarnya brand-brand lokal gitu untuk kita supaya bisa maju gitu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Elzata pun berawal dari toko di Pasar Baru, toko di Tamrin City gitu. Jadi saya yakin IKM-IKM di sini semua juga bisa seperti Elzata. Dan juga saya rasa semua dengan hadirnya Shopee, dengan hadirnya marketplace, semua bisa berjualan gitu. Kita tinggal punya produk, terus channelnya kemana, kita sekarang semua bisa berjualan. Jadi tentu saya senang banget karena saya support juga produk lokal untuk walaupun keadaan seperti ini, kita bisa bangkit gitu, kita bisa bangkit bareng-bareng. Dan tentunya berharap bahwa program ini benar-benar ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga ikut turut memutar roda ekonomi fashion muslim juga gitu. Dan mungkin untuk teman-teman di luar sana yang berkelapangan uang gitu ya, harus belanja. Harus buka Shopee atau buka marketplace lain atau lihat Instagram online shop manapun, tapi yang berkelapangan harus belanja. Karena dengan belanja itu memutar roda ekonomi negara kita. Baik, terima kasih banyak Mbak Tika. Nah, kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Tika sudah, dengan Mas Radit sudah. Sekarang yang ingin bertanya tadi, sudah ada yang ingin bertanya ke Mas Radit ya? Mbak Sela tadi ya, dari Antara. Mungkin bisa dilanjut juga, nanti kalau untuk pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang harus dijawab oleh Kemenparin, ada Bu Ratna di sini. Bu Ratna Utarianingrum. Bu Ratna dulu, saya ingin menyapa dulu, apa kabar Bu Ratna?
Baik, Bu Ratna. Nah, Ketemu lagi di sini ya. ini dia makasih. alhamdulillah, senang banget saya bisa ketemu Bu Ratna lagi di sini walaupun saya nggak bisa lihat sepatu bootnya, Bu. Aduh. Iya, Cantik sepatu boot koleksi Bu Ratna ini. Mbak Sela, halo Mbak Sela. Iya Mbak. Mbak Sela, iya Mbak Sela, tadi pertanyaan untuk Mas Radit ya, boleh kembali disampaikan? Oke, Mas Radit, yang mau aku tanyakan adalah berapa sih Mas presentasi produk lokal dan non lokal di Shopee untuk produk fashion? Itu yang pertama. Kemudian apakah ada, tadi Mas Radit juga udah sempat bilang sih ada peningkatan produk lokal setelah adanya program ini. Nah, boleh disampaikan nggak peningkatannya tuh berapa persen atau ada penambahan jumlah IKM-nya tuh berapa persen gitu. Kemudian target penjualan tadi juga sudah disinggung ya. Mungkin itu juga bisa disampaikan, kalau tidak nilai mungkin berapa persentasenya untuk peningkatan penjualan untuk program ini. Terima kasih. Oke, mungkin saya langsung jawab ya. Terima kasih Mbak Sela. Kalau persentase produk lokal sejauh ini kita yang sudah kita lakukan survei gitu ya ke kategori fashion itu sekitar 70%. Jadi ini mereka bilang mereka produksi sendiri gitu. Ini di kategori fashion ya. Lalu dengan adanya campaign ini, peningkatan produk lokal itu pasti menambah gitu ya. Jadi tadi di Kreasi Nusantara biasanya itu biasanya kita kan campur kategori. Tapi khusus kategori ini, khusus campaign ini juga, dan saya rasa karena ada tren banyak yang masuk online juga di IKM ini. Jadi campaign Kreasi Nusantara ini produknya meningkatnya 3 kali gitu, produk-produk dari para IKM ini gitu. Ini sesuatu yang juga baru terjadi di saat ini, karena ya mungkin dari semua hal yang series of unfortunate events itu pasti ada sesuatu opportunity. Nah, ini opportunity-nya ternyata produk lokal malah bisa meningkat melalui online lewat campaign ini gitu. Dan kalau terkait target penjualan, kita mencoba dari opportunity kunjungan tadi yang sudah meningkat 25 kali gitu. Jadi ya kita lihat peningkatannya nanti berapa kali gitu ya. Mungkin saya nggak bisa sampaikan secara langsung sekarang targetnya, tapi nanti pasti ada laporannya yang menyusul gitu. Nanti berapanya. Apalagi tadi Mbak Tika juga bilang hari ini selain nanti ikut Kreasi Nusantara ini juga Super Brand Day. Super Brand Day itu berarti full 1 hari khusus Elzata gitu. Jadi produk lokal full hari ini ada di Shopee brandnya Elzata gitu. Nah itu udah pasti meningkat. Saya tahu nanti Mbak Tika agak maleman tuh udah lihat-lihat handphone, udah capek tuh timnya. Oh ini alamat sini, oh ini kirim sini gitu. Nah intinya sih kita yakin banget ini akan jadi booming banget peningkatannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, meroket ya insya Allah ya. Bismillah. Nah, yang ingin juga bertanya, ada dari Kompas, ingin menyampaikan pertanyaannya? Ya, halo, selamat pagi. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Selamat pagi. Ya, saya Judith dari Harian Kompas. Ini mungkin mau nanya langsung buat Shopee sama pemilik brand ya, dalam hal ini berarti Elzata. Untuk yang pertama untuk Shopee, Shopee itu punya jaringan nih, jaringan yang luas di Asia, bahkan sampai ke Thailand, sampai ke Filipina, ke Malaysia. Nah itu dalam campaign ini apakah jaringan tersebut akan juga dimanfaatkan ya supaya penetrasi pasarnya mungkin lebih tinggi, karena kan mengingat kalau misalkan ngomongin fashion muslim barangkali saudara kita yang di Malaysia pun juga ada demand di sana. Nah itu apakah Shopee akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk campaign ini? Lalu pertanyaan kedua, ini kemarin tergelitik juga ngelihat respon warganet sama beberapa tren consumer behavior-nya. Kalau dilihat kan kayak kemarin agak rame juga tuh kayak, wah ngapain nih pakai baju baru buat lebaran, toh lebaran kali ini
online di rumah aja, jadi kayak nggak perlu nunjukin baju baru untuk silaturahmi secara fisik atau misalkan berpergian ke mall. Nah, tapi kan ini dalam artinya kan dengan kata lain perlu perlu kita mendesain sebuah strategi branding atau misalkan desain dari baju itu sendiri atau misalkan fashion lebaran itu sendiri supaya pakaian lebaran itu sesuai juga dengan kampanye pemerintah yang di rumah aja. Nah, ini gimana strategi dari pemilik brand maupun Shopee sendiri untuk menciptakan branding, untuk menciptakan promosi atau untuk menciptakan busana itu sendiri supaya sesuai dengan kampanye di rumah aja. Jadi kayak warganet pun juga kayak oke, biarpun aku di rumah aku harus tetap modis seperti itu. Udah itu aja, terima kasih. Baik, menarik sekali. Mungkin boleh dari Mbak Tika dulu ya? Bisa langsung menjawab. Ya boleh. Silakan Mbak Tika. Selamat siang Mbak Judith. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya, bagus banget gitu. Jadi mungkin ini juga saya bisa sharing untuk teman-teman IKM di luar sana. Kalau pada dasarnya begini, kami Muslim itu kita diajarkan bahwa sebenarnya berpakaian baik itu bukan untuk orang lain gitu, tapi sebenarnya berpakaian baik itu untuk kita terhadap Tuhan Allah dan juga orang-orang terdekat kita, mungkin kalau perempuan atau seorang istri untuk suaminya gitu. Jadi seharusnya berpakaian baik atau berpakaian bagus itu bukan hanya untuk ketemu orang di luar aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita masih work from home juga kan tetap ketemu meeting dan lain-lain gitu. Nah, ibaratnya bahkan sholat pun kita diminta untuk memakai pakaian yang terbaik. Sholat diminta memakai pakaian yang terbaik, sholat diminta pakai parfum gitu. Ke masjid harus pakai pakaian yang terbaik, pakai parfum. Jadi beribadah walaupun di rumah aja diminta untuk pakaian terbaik gitu. Apalagi ini 1 bulan penuh Ramadan, semua ibadah yang kita lakukan atas dasar untuk Allah itu kan berlipat ganda, dilipat gandakan gitu. Jadi bahkan di saat kita berniat untuk membeli baju yang terbaik dan juga dipakai yang terbaik untuk atas dasar ibadah, itu juga pasti dilihat berlipat ganda gitu. Jadi kalau saya sih, kalau kami sebagai brand, satu itu yang ditekankan gitu, bahwa ingat bahwa kita berpakaian baik bukan hanya untuk ketemu orang banyak, tapi itu bagian dari ibadah kita juga dan aktualisasi diri kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Gitu sih. Sip, setuju. Jangan lupa ya, berpenampilan baik adalah ibadah. Iya. Itu yang perlu dicatat ya. Nah, berikutnya dari Shopee, Mas Radit tadi juga ada pertanyaan soal untuk memaksimalkan jaringan internasional. Silahkan. Ya, jadi terkait eksistensi Shopee yang ada di 6 negara Asia Tenggara plus Taiwan, bahkan sebelum Mei ini kita juga udah buka di Brazil ya. Jadi kita ada market di Brazil juga. Tapi kita omongin Asia Tenggara yang profilnya mirip. Jadi kreasi Nusantara ini dengan campaign ini itu memang menjadi satu stepping stone sebelum mulai masuk ke Shopee di negara yang lain. Tapi apakah ada barang IKM Indonesia yang di Shopee Singapura atau Shopee Malaysia gitu? Itu sudah ada. Jadi kita sudah punya ekspor. Kita sudah online kan atau mengupload produk-produk UKM Indonesia IKM itu di Shopee Malaysia dan Singapura sejak akhir tahun 2019 gitu. Dan tahun ini bahkan sudah dikembangkan sistemnya sehingga lebih memudahkan lagi buat UKM dan IKM untuk berjualan di platform Shopee di negara lain, terutama Malaysia, Singapura, dan sebentar lagi kalau nggak salah Filipina gitu ya, kita buka juga. Dan dari akhir tahun 2019 itu kita sekitar 5.000 produk UKM Indonesia. Tahun ini itu ditargetkan sampai 1 juta dan saya lihat angkanya itu sudah di dalam jalan yang benar lah sampai untuk menuju target jutaan produk itu. Jadi itu menjadi salah satu pintu untuk ekspor dan memang kreasi Nusantara ini di campaign ini itu menjadi awalnya gitu, karena ekspor ini juga diawali dari kreasi Nusantara lokal to global seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, mungkin untuk merangkum terutama dukungan ya,
maksimal dari Ditjen IKMA kan tadi kalau sudah disampaikan juga oleh Ibu Gati, mungkin ada juga yang ingin disampaikan dari Ibu Ratna. Bu Ratna, bisa disampaikan Bu, kira-kira poin-poin pentingnya lagi soal dukungan dari Kemenparin untuk para pelaku IKM? Boleh mic-nya jangan di-mute, Ibu? Iya. Siap. Iya, Ya. Terima kasih Mbak Rahma. Selamat siang semuanya. Saya sudah bergabung juga dengan teman-teman Mas Radit dan Mbak Tika serta teman-teman wartawan. Hari ini seperti disampaikan memang kita melakukan launching terhadap kecintaan kita terhadap produk lokal. Dalam hal ini adalah produk fashion muslim sebagai momentum lebaran yang kita gunakan agar ada gairah lagi. Karena tadi disampaikan begitu banyak pelaku industri kecil menengah di bidang konveksi yang mengalami kesulitan juga pada saat masa pandemi ini, maka inilah salah satu terobosan yang mungkin bisa dimanfaatkan bagi semuanya. Jadi di sini ini kita dorong, setuju sekali dengan Mbak Tika, penampilan dalam saat lebaran, silaturahmi fisik mungkin tidak bisa kita lakukan, tetapi alangkah indahnya pada saat lebaran nanti kita sungkem kepada orang tua kita melalui media online, tetapi kita tetap cantik, bajunya juga tetap menarik, karena ada kata-kata pepatah Jawa juga sebetulnya, ajining saliro itu soko busono, artinya jati diri kita itu dari busana yang kita kenakan juga. Nah inilah yang kemudian bisa kita gali lagi untuk meningkatkan ekonomi melalui kecintaan kepada busana ini tadi, momentum lebaran menjadi sarananya. Jadi tentunya pelaku IKM itu cukup cerdas melihat situasi ya Mbak Tika ya. Jadi dia akan mendesain baju yang seperti apa sih pada saat orang tua saya melihat saya dengan penampilan yang ini pasti dia suka. Walaupun di rumah gitu, tidak bisa menyentuh, tetapi pasti orang lain suka kalau melihat saya misalnya. Nah inilah yang kemudian pasti menjadi bagian kecerdasan dari teman-teman pelaku atau desainer untuk memanfaatkan ini. Jadi mungkin dengan kampanye ini kita bisa menjadikan sebuah gerakan ekonomi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri tetap hidup, kemudian penampilan juga tetap menarik, tetapi protokol kesehatan tetap jaga jarak ini tetap juga dilakukan. Menarik sekali itu Mbak Rahma. Mungkin itu. Betul Ibu, jadi berpenampilan baik itu pertama jadi ibadah, bukan cuma untuk amal diri sendiri, tapi membantu sesama, ya kan? Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri juga, ini dengan membeli produk lokal, terutama produk lokal ya, ini bisa menjaga ketahanan nasional. Itu sih pesan yang paling penting. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin masih bertanya dari rekan-rekan media kepada Ibu Ratna, Mas Radit, atau Mbak Tika. Kalau memang sudah cukup, kalau begitu mungkin closing statement dulu ya. Saya ingin mendengarkan closing statement dulu dari Ibu Ratna. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Finalnya, boleh? Bu? Singkat saja. Boleh. Jadi sebagai penutup dari acara launching ini, kembali saya mengajak teman-teman, ayo kita dorong industri lokal fashion muslim kita dengan penuh rasa cinta, dan ayo kita sukseskan lebaran untuk semua. Kita belanja rame-rame dengan tetap menjaga jarak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna. Berikutnya dari Mas Radit, boleh Mas Radit closing statement-nya? Ya, mungkin dengan kita mendukung terutama berbelanja mungkin yang at least yang bisa kita lakukan untuk campaign lebaran untuk semua ini juga selain menjaga kesehatan, saat ini juga kesehatan fisik, juga menjaga kesehatan mental. Karena saya tahu beberapa orang itu belanja tuh bikin rilis stres gitu ya, melepaskan stres. Jadi silakan manfaatkan ini. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aduh, saya setuju sekali dengan rilis stres tadi itu ya. Nah, benar. Berikutnya, benar kan ya Bu? Berikutnya Mbak Tika, silakan Mbak Tika. Jadi kalau saya mungkin ikut sum up semuanya, jadi berbelanja itu satu pasti untuk menambah pahala untuk kita, dan yang kedua membantu sesama, yang ketiga bisa rilis stres juga gitu. Jadi belanjalah apa yang kita bisa belanjakan. Gitu.
dan support brand lokal Mantap. terus melalui Lebaran untuk semua dan kreasi Nusantara. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Sekali lagi, Ibu Ratna terima kasih, Mas Radit, Mbak Tika, sebagai Ya, terima narasumber kasih. semuanya, ya, dan juga kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di acara hari ini. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan acara hari ini. Terima kasih kepada Tepas Lira. Nah, Tepas Lira ini adalah brand IKM Fashion Muslim binaan Ditjen IKMA yang produknya sekarang sedang saya pakai. Terima kasih banyak. Nah, akhir kata, sekarang saatnya saya Rahma Hayuningdiah pamit undur diri. Terima kasih sudah menghadiri acara launching kampanye beli produk lokal fashion muslim Lebaran untuk semua. Dan jangan lupa agar hadirin semuanya selalu mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi wabah COVID-19 dengan menjaga kebersihan, kemudian menjaga kesehatan diri, menghindari kerumunan, serta selalu menggunakan masker saat bepergian di luar rumah. Baik, maju terus. IKM Indonesia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.